urrafah, yaitu meramal nasib, pura-pura tahu terhadap sesuatu kejadian. Padahal Al-Quran mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyanu yub'asun. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, jadi terhadap meramal nasib ini jangan percaya, karena pada prinsipnya besok itu belum terjadi, bukan wewenang kita. Hidup kita banyak pesimis, bukan optimis. Padahal nang dukun, nang tukang ramal itu inyagin kada tahu nasibnya. Ini mohon maaf, ini ada kawan nak mengaji sugih di ada dukun, nya bisa memberi minyak empati. Ujarku, apa? Atap rumahnya bocor dukun itu. Sudah boleh bakal sedikit biarku. Lamun sidin tu sugih, kada ada pang rumahnya macam itu. Pakai otak. Jaka sidin tu sugih jarku, wajar aja. Ini diberi minyak, menyesat akan akidah ikam. Sama nang banyak terjadi. Orang bagawi amas mendatangi seseorang di mana jar nang banyak amasnya. Ini ilmu kira-kira juga. Aku aja lamun aku tahu tuyuknya, kada aku menyuruh orang ambil, baik aku ambil bagi. Nah, jadi agama itu mengajarkan kita supaya rasional. Jangan percaya kepada perkataan orang yang berkedok dukun. Ini orang Islam banyak terlibat urusan perdukunan. Apalagi mun bulang pinagana. Malah mohon maaf, saya menemukan di Puruk Yahu, orangnya babulang gana menjual tasbih kayu pulkah, ujarnya. Jadi ini ujarnya, bila dibuat di dalam kotak, dital kita mati itu, nah sabiji aja, maka dijamin lepas dari siksa kubur. Ujarku, kalau orang siang menyambat tuh bapak ngumbak ngarannya nang itu. Dan mohon maaf, nih kita nih sering dibunguli orang urusan tasbih. Kalau nang kayu pulkah nang ujar buhannya nang itu tumbuh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kisahnya, waktu Nabi Nuh tuh batanam kayu maulah kapal, jadi basandar sidin di pohon kayu. Pohon kayu nang itu ngarannya pulkah. Setelah banjir zaman Nabi Nuh, dunia ini boleh dikatakan kiamat pertama. Kayu itu spesiesnya kada ada lagi nang hidup. Cuma ditemukan di negara yang bernama Turki itu puing-puingnya saja. Jadi ulun nih sering tulak umrah, dikirimi keluarga juga nang mengirimi babuhan Martapura. Biarku jangan ada dusta di antara kita lah. Bila badagang tasbih badagang aja, cuma buhan ikam jangan maulah karamput nang macam-macam. Apalagi iktikat macam itu macam ini menyandarkan nasib kepada benda. Nah, ini sama sekali tidak dibolehkan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Barang siapa yang mendatangi dukun, menanyakan tentang sesuatu,
maka tertutuplah pintu taubat baginya selama 40 hari. Dan bila dia membenarkan perkataannya, maka kafirlah hukumnya. Jadi bila kita membenarkan perkataan dukun, itu kafir hukumnya. Maka aku bingung, da manukar kitab di Martapura ngarannya Tajul Muluk. Ilmu itu ilmu perdukunan samuaan. Berarti ujarku lamun ada ulama nang terlibat ilmu padukunan nih, nang macam ini kitabnya. Aku membaca kitab itu sekedar tahu, untuk referensi, untuk wawasan, bukan aku hendak jadi dukun. Cuma seorang Islam harus mendalami setiap ilmu pengetahuan itu. Ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian membenarkan pembicaraannya, apa-apa yang dikatakan tentang ramalan tersebut, maka sesungguhnya ia telah kafir kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kita nih biasanya kalau utang macet, kalau kada penggadaian nang bertindak, dukun nang bertindak. Kalau penggadaian kada apa-apa. Kalau dukun ini nang jadi masalah. Artinya kita menyandarkan permasalahan hidup kita kepada manusia. Jadi kalau kita punya problem, punya masalah dalam hidup, serahkan lawan Allah. Disuruh kita sembahyang duha, itu ada kaitannya dengan rezeki kalau melihat pengertian dari doanya itu. Disuruhkan kita sembahyang malam. Artinya bila kita punya problem dalam kehidupan, yang baik serahkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Apalagi nang orang kita minta petunjuk ini, bah bilangnya aja. Jadi kita harus menggunakan akal. Selanjutnya bentuk perbuatan syirik yang dilarang oleh agama, tamanni alallah, yakni berangan-angan akan perbuatan Allah terhadap dirinya. Merasa misal dirinya paling dekat dengan Tuhan, merasa ibadahnya paling banyak, pokoknya merasa aku. Nah, ini tamanni alallah ngarannya. Merasa perbuatan Allah itu pada dirinya. Nah, ini mengambil bendera Tuhan kita, mengaku diri kita punya kehebatan. Jadi hati-hati. Nang selanjutnya yang bentuk perbuatan syirik juga, nadmullah, artinya menyesali diri diciptakan oleh Allah, menyesali masa lalu sehingga menimbulkan sikap pesimis di dalam hidup. Jadi hidup ini tidak perlu disesali. Kemarin sudah lewat, besok belum terjadi. Jadi tugas kita hanya menjalankan hari ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita melibatkan diri kita tentang hari esok yang belum terjadi. Itu bukan wewenang kita, karena itu hal yang gaib, menunjukkan di sana ada rahasia Allah. Nah, jadi kembali kepada permasalahan dosa-dosa syirik tadi, di dalam surah An-Nisa ayat ke-48 dikatakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai dan tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya
ia berbuat dosa yang sangat besar. Jadi hal yang dibenci oleh Allah adalah menserikatkan dia atau membandingkan kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Kalau kita sebagai makhluk merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling berkuasa, nah itu ada kesombongan di dalam diri kita. Ini penyakit sombong ini menimpa kita ini banyak. Nah pajar pengajian nang malajar nang itu juga, bukan nang itu juga. Masalahnya kemuliaan, keistimewaan kita hadir di majelis ilmu ini nang kita ambil fadilah dan keutamaannya. Nah jadi Tuhan mengampuni dosa kita kalau bukan kesyirikan. Maka syirik ini kadada rasanya dan banyak kita manggawi, banyak kita talanggar. Kalau kita mengatakan syirik-syirik aja tidak disebutkan kelompok pekerjaannya, kita kadang-kadang kurang mengerti. Nah biasanya kita diuji oleh Allah. Kalau kita sakit itu nang kada sabar, baru mengiau orang aja, orang nang dikiau ni cucuk bapander. Nah penyakit ikam ni diulah orang. Berarti manusia lah nang hebat. Tabalakang jadinya Allah. Padahal tidak ada bergerak satu jarah pun melainkan izin daripada Allah. Demikian sekilas info pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita. Mudah-mudahan segala bala dan bencana dijauhkan dari tempat kita, dan mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita selalu dibimbing oleh Allah dan menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.